Shalom teman-teman semuanya. Saat ini kita akan belajar bersama-sama dari buku tertib rohani dengan tema disiplin pelayanan dan subtema pelayanan memberi tumpangan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Saat ini kami rindu Engkau berbicara bagi kami. Urapi kami agar kami mengerti isi hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Richard J. Forster membahas tentang pelayanan memberi tumpangan yang diambil dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Petrus menuliskan surat ini kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, di Galatia, di Kappadokia, di Asia Kecil, dan di Bitinia. Di pasal 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11 ini berbicara tentang hidup sebagai orang Kristen. Salah satunya memberikan tumpangan kepada orang lain dengan tidak bersungut-sungut. Richard J. Foster pun menyinggung bagaimana Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma untuk saling membantu dan saling memberikan tumpangan seorang akan yang lain. Bahkan pelayanan memberikan tumpangan ini merupakan salah satu syarat bagi seorang penilik pada saat itu. Kata tumpangan dalam terjemahan aslinya yaitu berasal dari kata philoxenos yang artinya ramah, bermurah hati, suka menjamu, dan memberi banyak. Dari kata ini, kita belajar bahwa Petrus maupun Paulus menasihatkan jemaat pada saat itu untuk hidup sebagai orang-orang Kristen yang ramah kepada orang lain, yang suka menjamu, yang suka memberikan pertolongan bagi orang lain. Pada saat itu bukan karena dengan terpaksa. Kita akan belajar salah satu contoh dalam perjanjian lama, yaitu kisah tentang Elia dan janda di Sarfat. Ketika Allah memerintahkan Elia pergi ke Sarfat, Elia berjumpa dengan janda di Sarfat dan ia meminta minuman. Janda itu memberikan minuman. Ketika Elia meminta roti, janda itu berkata jujur bahwa ia tidak memiliki roti. Yang ia punya hanya segenggam tepung dan sedikit minyak di buli-buli. Itu pun tidak cukup untuknya dan untuk anaknya. Namun Elia memerintahkan janda itu untuk memasak dan memberikan kepada Elia, sebab tepung dalam tempayan bahkan minyak di dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Janda ini bertindak dengan iman, ia melakukan sesuai dengan apa yang Elia perintahkan kepadanya dan mujizat pun terjadi. Tepung dalam tempayan bahkan minyak di dalam buli-buli itu tidak berkurang. Kalau kita melihat contoh di dalam perjanjian baru, ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang Samaria yang murah hati, di mana pada saat itu seorang yang dirampok di tengah jalan, dipukul dan dibiarkan begitu saja. Ketika seorang imam melintasi jalan itu, ia membiarkan orang itu begitu saja. Ia tidak memiliki belas kasihan untuk menolong orang itu. Orang Lewi pun melewati jalan itu. Namun hal yang sama yang terjadi, yaitu ketika ia melihat, ia membiarkan orang itu tergeletak begitu saja. Ia tidak menolong orang itu. Namun ketika orang Samaria melintasi jalan itu, ia melihat dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, sehingga ia menolong orang yang tergeletak di tengah jalan itu. Ia membawanya ke penginapan dan memberikan uang ke penginapan untuk merawat orang tersebut. Seringkali kita sulit memberi karena kita fokus dengan apa yang kita punya. Kita fokus dengan kekurangan kita.
Kita sulit memberi karena kita takut berkekurangan. Bahkan ada motivasi yang salah, yaitu ketika ia memberi, ia ingin dipuji, ia ingin dilihat orang lain. Tapi dari kisah janda di Sarfat ini maupun dari kisah orang Samaria yang murah hati, kita belajar untuk memberi dari kekurangan kita. Tuhan yang akan memberkati kita. Kita belajar untuk bermurah hati, menolong orang, berbelas kasihan tanpa memandang siapa orang yang akan kita tolong. Karena itu yang Tuhan kehendaki dari kehidupan setiap orang percaya. Seorang imam, seorang Lewi, mereka yang melayani di bait Allah, tapi tidak memiliki belas kasihan. Mereka yang mengajarkan tentang hukum Taurat, tentang melayani Tuhan, namun mereka tidak melakukan sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Hari ini kita belajar bahwa kita memberi dengan motivasi yang benar, sebab Tuhan sudah memberkati kita, dan kita pun harus memberkati orang-orang di sekitar kita tanpa melihat siapa mereka, dengan ketulusan hati kita, dengan keikhlasan hati kita, bukan karena terpaksa. Ingat, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika kita tahu berbuat baik dan kita tidak melakukannya, kita berdosa di hadapan Tuhan. Jadi jangan takut memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Engkau ajarkan kami untuk memberi tumpangan bagi sesama kami. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.